Subuh hari ini kita coba mengkaji satu ayat dalam Al-Quran yang pagi ini kita mencoba belajar bersama bagaimana seharusnya kita umat ini berada pada posisi seperti apa di dalam keadaan yang memang kita sendiri bingung. Beberapa hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sering duduk sendiri sambil mikir, sering kadang-kadang nggak tahu ini dunia mau dibawa kemana gitu. Kadang-kadang saya sendiri mikir dengan kekacauan yang sedemikian hebohnya, dengan keadaan yang sedemikian rumitnya, kadang saya berpikir mau dibawa kemana. Tapi lagi-lagi kita yang lemah ini bisa apa gitu. Dalam arti kata lemah itu kita tak mampu menampung semua persoalan dunia ini, tak mampu kita tampung. Oke, kita mengatakan manusia yang lemah seperti kita ini bisa apa? Ini kalau bisa Bapak Ibu nih, ya kan ini kan kalau, tapi nggak boleh berkalau-kalau tuh, kita nggak boleh juga gitu. Kita angkat dunia nih, kita buang, begitulah istilahnya. Tapi kan nggak bisa gitu. Tapi kan kita nggak bisa. Sampai saya baca beberapa kitab-kitab, saya coba belajar bagaimana posisi umat Muslim seharusnya dan seperti apa di akhir zaman ini. Ternyata memang ada beberapa hal. Yang pertama, kata Nabi, memang umat Muslim di akhir zaman itu ujiannya berat sangat. Lebih berat ketika masuk pertama kali Islam itu. Kemudian saya pelajari apa beratnya hidup menjadi seorang Muslim di akhir zaman itu. Ternyata berhadapan dengan fitnah yang dahsyat sekali. Dahsyat fitnah. Kan Bapak Ibu merasakan gitu. Yang kita rasakan sekarang dahsyat. Kita tidak perlu keluar jauh ya, kita masuk ke Riau ini aja begini keadaannya. Saya bilang sampai kadang mikir, ya Allah, hukum berat sebelah, perzinahan di mana-mana, para alim yang saling bertikai, para pembenci persatuan, orang-orang yang tidak menyukai perdamaian, khamar di mana-mana. Ya Allah ya Rabbi, kezaliman begitu nyata. Apa dari perkataan Nabi yang tidak terbukti? Tidak ada Pak, tidak ada sama sekali. Semua terbukti. Maka kata Nabi, berat sangat hidup di akhir zaman itu. Makanya para sahabat itu berdoa, dia meminta kepada Allah untuk dimatikan sebelum bertemu dengan masa itu. Dan masa itu adalah masa sekarang. Dan saya teringat dengan hadis Nabi, kata Nabi tidak akan muncul Dajjal itu sebelum sirarukum itu jelas. Jadi tidak akan terjadi, tidak akan datang Dajjal itu sampai kejahatan itu merajalela. Dan saya melihat pertumbuhan kriminalitas itu semakin jelas gitu Pak. Jadi rasa takut yang ada dalam diri kita nih, rasa kekhawatiran yang selalu kita pikirkan itu hari ini itu ada. Saya tidak tahu apakah maksud daripada kekhawatiran itu adalah ciri orang yang beriman, ciri orang yang cerdas atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, keadaan yang menakutkan yang kemudian Allah hantarkan kepada kita hari ini sebagai bentuk daripada manusia akhir zaman itu nyata. Itu yang pertama. Jadi keadaan kita. Yang kedua, bagaimana posisi umat Muslim ketika itu. Disampaikan Nabi. Mereka berada di antara makhafatain. Berada dalam dua kondisi. Di antara dua kondisi. Di tengah-tengah. Artinya manusia, orang-orang Muslim ketika itu berada dalam posisi yang berat.
Berbuat baik salah, berbuat buruk salah. Kalau dia menentang keburukan, dia bermasalah. Kalau dia melakukan kebaikan, dia bermasalah. Bapak Ibu merasakan nggak begitu? Jadi orang jujur salah, jadi orang tak jujur salah. Gitu. Contohnya, misal ada salah seorang di antara kita dijebak untuk menjadi koruptor. Tidak koruptor, salah. Koruptor, salah. Tidak korupsi, kita dijebak jadi dianggap korupsi. Coba bayangkan. Padahal kita nggak korupsi. Artinya mau untuk tidak korupsi. Tapi kita dijebak korupsi. Mau kita korupsi. Ya jelas-jelas salahnya. Jadi berada pada posisi yang berat. Maka kondisi yang kedua ini, kata Nabi, poin kedua ini adalah kondisi umat muslim pada saat itu baina al-makhafatin, berada di antara dua kondisi. Sampai Allah bilang begini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wa dhu ma'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'lamun in kuntum ta'qilun. Kata Allah, posisi pada saat itu yang akhir zaman sekarang nih, itu dibutuhkan betul kecerdasan dalam memilih kawan. Sampai para ulama bilang nih, jangan salah pilih kawan. Saya tidak sedang kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Sedang tidak kemana-mana. Buktinya kan salah pilih kawan masuk juga kita kan. Karena musuh tak nampak, teman tak jelas. Jadi musuh, tidak tahu sekarang nih Pak, mana musuh, mana, tidak tahu kita. Maka tolak ukur hari ini yang bisa kita jadikan sandaran untuk apakah dia ini pantas jadi kawan atau tidak itu, selain daripada kecerdasan yang harus kita miliki untuk memilih, kita butuh keimanan, dan yang ketiga yang paling baik, selain dari ilmu iman, berprasangka baik. Aku udah berprasangka baik, Ustaz, awak pun kena juga katanya. Udah prasangka baik tapi kita kena juga. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Karena Bapak Ibu memang betul-betul kita berada dalam kondisi yang seperti dikatakan Nabi. Bainal makhafataini, kita nggak tahu mana kawan, mana lawan, kita nggak tahu. Dan kita berada di tengah-tengah itu. Sementara kita harus memilih kawan atau memilih yang satunya. Memilih lawan tidak mungkin, tapi kita pasti memilih kawan. Sementara ketika kawan yang kita pilih, kita nggak tahu benar apa tidak, ternyata justru malah menikam kita dari belakang. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wa dhu ma'anittum qad badatil baghdha. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan sahabat karib orang-orang selain golonganmu. Ini masalah nih Pak. Kalau kalimat ini dipahamin sepotong begini, ini masalah nih. Sehingga nanti kita nggak mau berbaur dengan orang lain. Selain daripada kelompok masjid ini kita nggak usah berbaur lagi. Itu cuma di sini. Masalah. Maka nggak bisa juga memahamin ayat ini sepotong. Tapi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah jangan engkau jadikan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang zalim sebagai sahabat karibmu. Karena orang-orang munafik itu pasti berkhianat. Orang munafik pasti berkhianat. Nah, ini kondisi kita Bapak Ibu. Ini yang kedua. Maka kata Allah, kamu ini adalah orang-orang yang kasih sayang kepada mereka, tapi mereka tidak mau kasih sayang kepadamu. Istilahnya awak baik sama orang. Orang munafik itu Pak, memang memanfaatkan kebaikan kita. Jadi kita baik dengan dia takkan mau baik sama. Namanya itu yang dia cari. Gitu. Memang itu yang diharapkannya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi Nabi sampaikan kekacauannya. Yang kedua, kondisi umat muslim seperti apa. Yang ketiga kata Nabi, umat muslim di akhir zaman itu banyak yang mengarah kepada syubhat dan bid'ah atau pelaku kerusakan atau cinta terhadap dunia. Kata Nabi, umat muslim di akhir zaman itu banyak mengikuti syahwat. Yang ketiga, Nabi sampaikan Pak kepada kita. Sekarang Bapak Ibu boleh cek mayoritas umat muslim, mayoritas. Sampai kita bisa membahasakan muslim banyak, mukmin sedikit. Mukmin banyak, muhsin lebih sedikit. Jadi urutannya muslim. Apa semua umat muslim itu sholat? Apa semua umat muslim itu sholat? Kalau semua umat muslim itu sholat, masjid kita penuh. Lebih ramai mana? Kafe di samping daripada masjid yang ada di sini. Itu nyata. Mau tahu lebih nyata lagi? Di depan Masjid Pancasila. Kan jelas banget itu. Sampingnya masjid. Ramai pula yang di depannya daripada di masjid itu lagi. Masjid TNI itu Pak. Itu kalau sempat pas lagi azan hidup. Coba bayangkan itu. Harusnya kan begitu. Tapi itu tadi, muslim banyak, mukminnya sedikit. Mukmin sedikit. Kayak yang ketiga tadi, banyak umat muslim itu mereka hidup dengan syahwatnya. Mereka mendekati kepada syahwatnya. Bahkan lebih parah lagi kata Nabi, mereka mempertuhankan syahwat itu kata Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu, umat muslim mau tidak mau akan menjadi orang aneh di tengah kekacauan tersebut. Artinya, regulasi agama, poin-poin agama, pilar-pilar agama itu akan menjadi aneh justru di telinga umat muslim itu sendiri. Itu poin keempat. Artinya Bapak Ibu, sholat itu nanti ada masanya. Sholat itu aneh, ngaji itu aneh. Kita lihat ya. Dulu di mana-mana orang ngaji. Sekarang kalau ada misalkan Bapak Ibu sedang duduk di depan, tiba-tiba Bapak Ibu baca Quran. Datang orang. Wow, sedang baca Quran, divideokan. Di tengah kesibukannya yang padat, dia baca Quran. Adalah satu keajaiban. Apanya yang ajaib? Saya tanya Bapak Ibu, umat muslim baca Quran itu yang ajaibnya apa? Wajib. Umat muslim baca Quran kok dibilang ajaib, itu kan aneh. Itu yang saya maksud. Wih, nggak pernah sholat tiba-tiba sholat, misalkan. Sebenarnya nggak aneh, Bapak Ibu, nggak aneh. Cuma karena kita langka melihat keadaan seperti itu, sehingga kita buat itu aneh. Padahal itu satu keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim. Tidak ada yang aneh di situ. Yang keempat, sekarang kita masuk poin selanjutnya. Nah, kata Nabi, kondisi umat muslim di akhir zaman, kalau tidak betul-betul berpegang dengan tali agama, sekuat tenaga. Maka kata Nabi, kerahkan tenagamu sekuat mungkin untuk memegang tali agama ini, jangan sampai lepas. Sekalipun engkau memegangnya satu tangan, usahakan tangan ini untuk menarik yang lain. Nah, begitulah bahasanya Pak. Padahal muslim, tapi kita harus memegang tali itu lebih erat. Kalau bahasa kita seharusnya, kalaulah semua yang ada dalam masjid ini saudara kita semua, kita nggak perlu khawatir. Nggak perlu kita khawatir Pak. Tapi kita nggak tahu di antara sekian banyak saudara semua ini, betul nggak mereka saudara kita?
Sehingga kekhawatiran kita dengan kejadian yang ditampakkan dari karakter-karakter mereka yang ada itu, kekhawatiran kita tinggi. Sampai kita bilang ilustrasinya begini. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku. Aku takut. Kata ibunya, enggak usah takut nak, di dalam ini kan abang-abangmu semua. Kata anak, aku takut ibu, kata dia. Di dalam rumah ini abang-abangmu semua, nak, kakak-kakakmu. Ibu ini nggak tahu. Kalau selama ini anak ini sering dipukulin sama abangnya. Sering dihazab sama kakaknya. Sehingga kan ada kekhawatiran dan rasa takut, trauma yang besar. Nah begitulah kondisi kita di akhir zaman. Bagi yang sadar itu. Sehingga kita megang tangan ibu ketika mau ditinggalkan itu berat betul. Memang betul-betul kita pegang. Itu bahasanya, Pak. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu betul-betul terasa. Itu yang saya rasakan. Maka akhir-akhir ini cukup ada waktu untuk bisa merenung. Sampai saya mikir, kok begini betul lah keadaan ini. Tapi ada kuncinya nanti di akhir nih, Pak. Saya sampaikan di poin selanjutnya. Kata Nabi, pegang yang erat. Pegang yang erat. Karena seerat-eratnya peganganmu, sekencang akan datang yang lebih kencang angin tersebut untuk menerpa dirimu. Karena di sini poinnya, Bapak Ibu. Ketika kita dilanda musibah, misalkan banjir, ketika banjir deras, semua orang berusaha mencari pegangan sekuat tenaga. Kita ambil kasusnya, kasus Aceh, tsunami. Setiap orang mencari pegangan. Pohon yang dipegang, justru pohon itu hilang. Tiang rumah yang dipegang, justru rumah itu ambruk. Sampai di sini paham ya maksud ilustrasi ini. Pertanyaannya, apa yang akan kami pegang lagi? Rumah yang kami pegang hancur. Mobil yang kami masukkan ikut tergenang. Semua habis. Tapi unik ya ketika tsunami kemarin. Masjid. Ada orang di dalam masjid justru selamat. Nah ini sebenarnya ingin Allah tunjukkan kepada kita semua. Kondisi itu. Kalaulah yang itu tsunami bentuknya fisik. Sekarang lebih dahsyat daripada fisik itu sendiri. Kita dibuat gila dengan keadaan. Maka satu-satunya pegangan yang paling bisa kita menyelamatkan kita yaitu agama memang. Ditambah orang-orang hari ini kita nggak usah beragama. Bayangkan Bapak Ibu, kita sedang beragama, datang angin besar, datang kelompok besar untuk mengatakan kepada kita nggak usah agama nggak penting, agama nggak penting. Kita sedang pegang agama. Kalau kita pegangnya cuma biasa saja megang, kita ikut arus, kita terbawa air. Angin kita ini lebih kencang, Pak. Sehingga kita kalau megang itu, kalau bisa memang seerat mungkin. 2 tangan. Ibarat tangan kanan Al-Quran, tangan kiri ini sunnah Nabi. Jadi dua-duanya kita pegangin tuh. Karena anginmu kencang, kata dia. Nah apa angin tersebut? Itu tadi. Kondisi kita itu. Makanya kata Nabi, kalau tidak kuat pegangannya. Makanya itu istilahnya dalam hadis Nabi itu. Orang di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Nah, tangan dia itu ada bara api. Jadi tak dipegang salah, dipegang salah. Jadi kondisi memegang tuh khawatirnya saking panas keadaannya. Begitulah. Saking parahnya. Nah yang selanjutnya kata Nabi. Dan ini hasil pengamatan saya dari beberapa hadis Nabi. Kata Nabi. Berjamaahlah. Berjamaahlah. Maka ini yang mau kita bahas di subuh hari ini, Pak. Saya heran dengan ada orang-orang ketika orang ingin berbuat baik, ketika orang ingin menyadari kesalahan, ketika orang ingin mempersatukan, kok ada orang-orang yang mencerai-beraikan sementara mereka muslim. Itu saya tidak sampai otak saya mikir itu. Maka dengan spontan saya bilang manusia seperti itu munafik. Mau munafik.
Ada orang yang mau menyatukan umat. Kita ambil istilah. Kita nih ajak Bapak Ibu untuk bersatu. Di tengah kita sedang mengajak orang bersatu, datang orang lain, Muslim juga, masih juga dalam golongan kita, dia bilang, tidak akan bisa kalian bersatu. Coba bayangkan. Kira-kira ketika kita sedang ngomong begitu, sedang mengajak begitu, datang orang yang seperti itu, kira-kira mau diapain tuh orang itu sebenarnya? Tapi kan begitu keadaan kita. Kita sedang ingin merangkul orang-orang. Kok tiba-tiba datang orang yang mengucilkan? Kita istilahkan begini. Ada orang mau berhijrah menuju lebih baik. Datang Bapak Ibu. Alah kau tak akan pernah bisa jadi baik. Alah paling kau baik nih, mesti ada maunya. Jadi kita nih datang dengan seuzon kepada orang. Orang mau hijrah, kita seuzonin. Gitu. Orang mau hijrah menuju kebaikan, kita datang dengan seuzon. Gitu. Justru kita datang dengan mencela, mencaci, memaki, menuduh yang tidak-tidak. Kita sudah tidak berusaha untuk menyatukan, tapi justru ketika ada orang yang ingin menyatukan, kita justru ingin mencaci dan memaki. Oke, kita perhatikan baik-baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya Allah yang bilang. Kata Allah, kalian itu sebaik-baik umat. Khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk kembali kepada manusia dan mengajak kepada manusia. Siapa orang ini, Pak? Kalau kita lihat Rasulullah SAW. Yang kedua para sahabat, yang ketiga tabi'in, yang keempat tabi'in. Sisanya siapa? Para alim. Dan kita yang berpegang teguh dengan agama. Orang-orang yang diberikan kelebihan, orang-orang yang diberikan kekuatan untuk berpegang teguh dengan agama dikembalikan kepada manusia, dikeluarkan kepada manusia untuk mengajak manusia. Apa yang harus kita buat terhadap manusia itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita perintahkan orang untuk berbuat baik, kita juga jadi baik. Kita baik dulu, kita ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Jangan mohon maaf kita sudah menikmati posisi terbaik di atas, kita lisan ini tak mampu mencegah kemungkaran. Yang kita khawatirkan adalah para pemuka-pemuka agama yang hari ini berada di atas bersama dengan para pejabat, seharusnya mereka lebih bisa mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Tapi kita lihat kondisi sekarang, lisan ini terbelenggu untuk mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Padahal kita berada di jajaran para pejabat. Kita berada di jajaran para pemangku politik. Kita tak berani untuk menyampaikan itu. Dengan alasan pelan-pelan. Pelan-pelan ente ikut. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini kondisi nyata Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita lihat di sini sekarang. Berapa banyak orang yang berada di sekelilingin para pemangku-pemangku politik itu yang mengerti agama. Yang kita harapkan adalah mereka bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lain, berupaya untuk menyatukan. Sementara yang di luar ini, yang di luar barisan para pemangku, yang di luar barisan para orang-orang politik, di luar barisan para pemerintah, ya mereka tetap mengedukasi masyarakat. Sehingga ketika terjalin komunikasi yang baik, kita bisa menyatukan umat. Setidaknya kita punya usaha. Bukan justru untuk saling mencaci, memaki. Sudah ada orang ingin baik, kita nggak sanggup. Sudah kita nggak sanggup berbuat untuk menuju kebaikan, justru kita mencaci maki. Justru yang paling berbahaya, yang mereka berada di atas, yang bersama dengan para pemerintah itu, para pejabat, para pemangku politik, justru mohon maaf, terbelenggu. Mereka pula yang menghasut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kondisi kita Pak. Jangan kita yang menjadi penghasut. Kita yang harusnya
Harusnya kan enak. Misal, Ustadz Adi Hidayat sekarang berada di samping dekat dengan Pak Prabowo. Kan bagus. Pak Prabowo dibisikkan kebaikan-kebaikan. Ini itu disampaikan. Generasi 2000 sekian. Generasi emas. Persatuan. Selalu ini enak Pak. Bagus. Tapi jangan kita menjadi orang, justru kita yang menjadi tonggak perpecahan itu. Membenci sana, membenci sini. Tidak selesai Pak. Sampai kiamat namanya kebencian itu tidak akan selesai. Yang kita cari itu solusi menyatukan, bukan solusi memecahkan. Tidak pun kita cari untuk menghasut perpecahan. Yang namanya perpecahan pasti terjadi. Cuma kita mencari usaha untuk menyatukan. Tidak mungkin. Sekalipun tidak mungkin, yang besar bisa kita kurangi. Dari 100 orang yang berpecah, kita punya usaha menyatukan, setidaknya dapat 10 orang bersatu dan lumayan Pak. Bu, ini tidak. Justru dia yang di atas, dia yang dekat dengan sana, dia pula yang menghasut itu. Mereka pula yang menghasut. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Sehingga yang tidak dekat, harusnya, karena yang tidak dekat dengan para pejabat pemerintah, ini lisan untuk sampai ke sana ada bentengnya, ada batasnya. Sementara mereka yang di atas, yang dekat dengan pemerintah, pejabat, para pemangku politik, pemain politik segala macam, lisan mereka yang harusnya bisa menyampaikan. Kita bersatu aja. Kita coba ini, coba inisiasi lah. Itu yang disebut dengan khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu yang disebut dengan sebaik-baiknya umat yang diberikan kepada manusia untuk menyatukan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Lah kalau Anda berada di sana tapi Anda tidak bisa mencegah kemungkaran, itu apa? Lebih baik Anda mundur. Kenapa demikian? Kalau Anda tidak mundur, justru Anda yang terjerumus dalam kemungkaran itu. Meskipun Anda tidak mau mengaku, tapi Anda setidaknya kecipratan kemungkaran itu. Oh, kami tidak akan kecipratan Ustaz. Iman kami di atas, kan kami alim. Anda jangan sombong dulu. Justru yang masuk neraka pertama sekali itu yang juga mengerti agama kan. Termasuk salah satu yang masuk neraka pertama sekali itu yang alim, yang mengerti agama. Maka tak salah Pak ketika Umar bin Khattab berkata, hal tadri man yahdumuddin, tahukah kalian siapa yang akan menghancurkan agama? Zalatul alim, tergelincirnya para alim. Nomor 1. Coba bayangkan, nomor 1. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang awwalu salasatin yadkhulun amirun musallatun. Salah satu di antara yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu amirun musallatun. Tahu Bapak Ibu amirun musallatun itu? Pemimpin yang zalim, sesat, imam yang menyesatkan dan lain sebagainya. Itu yang kita maksud. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, kata Allah. Apa kata Allah? Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak mereka, mencegah mereka daripada kemungkaran dan ajak mereka beriman kepada Allah. Kata Allah, walau amana ahlul kitab. Sekalipun orang-orang ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lakum, mungkin dianggap lebih baik daripada kalian. Apa kata Allah? Minhumul mu'minun, sebagian mereka akan beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik. Kebanyakan dari mereka fasik. Sekarang kita cek dulu. Apa yang disebut dengan fasik itu? Fasik itu Bapak Ibu, tahu dia kewajiban tapi dia tak jalankan. Nah, itulah yang saya sebut dengan umat muslim ini banyak, tapi yang sholat itu sedikit. Yang mukmin itu sedikit. Nah yang tidak sholat, tahu kewajiban sholat. Yang tidak puasa, tahu kewajiban puasa. Yang tidak zakat, tahu kewajiban zakat. Fasik namanya. Contohnya,
Tahu kalau jujur itu baik, tapi dia tak jujur, fasik namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tahu dia jujur itu baik, jujur itu wajib, tapi dia tak jujur, namanya fasik. Di bawah fasik itu, di atas fasik itu ada namanya munafik namanya. Apa namanya? Nah, siapa munafik itu? Satu, pendusta. Dan kita bahas di sini 20-30 tanda orang-orang munafik itu. Tapi kita ambil secara garis besar. Tahu dia, Pak, dosa dusta itu, tapi dia berdusta dia. Itu munafik dia. Tapi ada yang lebih berat di antara itu, Pak. Mengingkari kebenaran, mengingkari kebaikan. Contoh, jujur itu baik. Wajib, Pak, kita niat. Enggak wajib kita tuh jujur. Kita harus tengok-tengok kondisi juga kalau mau jujur itu. Nah, ini sering-sering kita dengar ya Bapak Ibu. Sering kita dengar kalimat ini. Kalau baik itu tengok-tengok kondisi. Tengok-tengok keadaan. Jangan asal baik-baik aja. Pernah nggak Nabi mengajarkan begitu? Pernah nggak para sahabat mengajarkan begitu? Nggak usah Nabi lagi, para sahabat. Pernah nggak para sahabat mengatakan baik itu tengok-tengok kondisi. Kalau orang itu kaya kita baik. Kalau orang itu miskin kita buang. Pernah nggak begitu? Nggak pernah, Pak. Bahkan dampak daripada perkataan tersebut, kita baik itu, baiknya kita sekarang, mesti kita membedakan. Makanya saya berani katakan, kalau yang datang pejabat ke rumah kita, karpetnya merah, disediain makanan, tak ada duit pun kita bisa berani ngutang. Kalau yang datang orang tak mampu, kita usir. Belum dia masuk ke pekarangan rumah, siapa gawe maling? Coba bayangkan. Dan kondisi ini nyata dan fakta saya temukan. Coba bayangkan, Pak. Baru masuk, dianggap maling. Padahal mau ngantar surat undangan, Pak. Dikiranya mau minta, mau ngemis. Coba. Manusia sekarang ini lebih berbahaya. Bahaya. Tapi coba yang datang. Yang datang, Pak. Jangankan anggota dewan yang datang lagi. Camat. Nggak usah camat lah, Pak Lurah. Pak Lurah mau datang ke rumah nih. Wah, di calling-calling, tetangga suruh datang. Makan barang kita, makan barang. Duit tak ada pun rela minjam. Tapi coba yang datang orang tak mampu. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kalau yang datang lurah, yang datang orang terhormat, kita sedemikian rupa. Bahkan kita rela ngutang. Banyak duit kita keluar, kita rela. Coba lihat. Kalau yang datang orang tak mampu. Padahal yang datang padang cuma 2 orang. Kita kasih aja makan. Kita mohon maaf ini kasar nih Bapak Ibu. Mohon maaf kasar nih. Semiskin-miskin. Kita buatkan dia mie rebus telur, kira-kira senang gak tuh? Tersenyum gak dia? Sekarang saya tanya tuh, pahala gak kita begitu tuh? Dua-duanya sama-sama pahala, Pak. Ketika kita menyambut tamu dengan baik, siapapun mereka, itu Pak. Mau orang kaya, mau orang terhormat atau tidak, itu tetap pahala dua-duanya, Pak. Tapi, kalau kita lihat ya Pak, mana yang lebih banyak keluar duitnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang orang terhormat datang atau orang yang biasa? Gitu? Yang dalam pandangan kita. Kan dalam pandangan kita mereka terhormat. Belum tentu, Pak. Saya tanya Bapak Ibu. Para koruptor-koruptor itu, sebelum dia masuk penjara, terhormat gak? Kalau datang ke rumah kita, terhormat gak? Terhormat kan? Tapi sekarang di mana deh? Dibui, Pak. Dalam penjara. Kami dizolimi. Ya memang, gara-gara ente zolim, ya ente dizolimin balik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kadang begitu gitu. Kita ini manusia kadang pilih-pilih deh. Mana yang mau, artinya sederhananya begini. Manusia sekarang, mana yang menguntungkan? Nah, itu dia. Mana yang membuat kami terhormat? Bangga kita, bangga sekali kita kalau rumah kita diinjak presiden ya kan? Tapi kita nggak tahu. Itu bangga Pak kalau ada orang datang ke rumah kita. Kalau orang soleh yang datang ke rumah Bapak Ibu, bangga Bapak Ibu, senang hati Bapak Ibu, didoakannya, itu mantap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya kasarnya, kalau Bapak Ibu berbangga, masih mending lah. Ini yang masuk ke rumah Bapak Ibu, mohon maaf, pelaku korupsi, justru ternyata mau ngasih duit korupsi ke situ. Dia bawa dosa, dia cipratin dosa ke rumah kita gitu. Bangga pula kita gitu. Itu yang kita maksud. Coba nalar berpikir kita ini harus kita perbaiki. Biar kita ini kadang-kadang perlu sehat, Pak. Nah kita lihat. Wa hadhil khairiyah laha mausifat wa anasir.
Mawasifatun wa anasir. Kebaikan-kebaikan model karakteristik baik ini itu ada macamnya, ada bentuknya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dua ini yang paling berat, Pak. Nabi sampai bilang begini, kata Nabi di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak dari golongan kami orang-orang yang tidak yarham, saling menyayangi, yang tidak menyayangi orang-orang yang di bawahnya dan tidak menghormati orang di atasnya. Misal saya anak muda, tidak menghormati bapak ibu yang tua-tua, berarti saya bukan dari golongan Nabi. Nanti kita jelasin. Yang kedua, bapak ibu tua tidak menghormati, tidak menghargai kami yang kecil-kecil ini. Bapak ibu tak termasuk golongan yang sama. Nah, yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang punya kebaikan, tahu kebaikan, tapi tak mengajak orang lain kepada kebaikan. Bukan daripada golongan Nabi, dia nampak kemungkaran di depan mata, tapi dia tak berani meninggalkan kemungkaran itu, dan tidak berani melarang orang atau mencegah orang lain untuk kemungkaran. Bukan dari golongan Nabi. Kenapa kau tak kasih tahu jangan korupsi? Enggak berani. Aku masuk tenaga ahli itu dari dia. Gimana coba itu? Misal, Bapak Ibu, ya, jadi tenaga ahli misalnya, dimasukkan oleh Pak Azwardi sebagai tenaga ahli Masjid Al-Mujahidin. Kira-kira nih, kira-kira aja, kira-kira. Kalau Pak Azwardi salah, kan tadi Bapak Ibu nggak dapat kerjaan, tiba-tiba dapat kerjaan kan begitu. Pak Azwardi salah, diambil oleh Pak Azwardi. Nauzubillah. Pokoknya ini contoh aja nih. Diambilnya duit masjid, dipakai sendiri, dipakainya, pinjam dulu lah, meskipun nanti diganti, tapi dipinjamnya gitu. Bapak Ibu yang tadi, yang berada sebagai asistennya dia, tahu kalau itu salah, tapi kenapa kau tak ingatkan? Tak enak lah, aku dapat kerjanya dari dia, dan alhamdulillah dapat kerja. Nanti kalau aku beginikan sama dia, nanti aku dibuangnya, tak jadi dapat kerja. Paham saya maksudnya? Bisa dimengerti ya? Jadi gimana kita mau ngomong? Tersandra. Jadi itu. Akhirnya lisan kita tidak bisa berkata tanhauna 'anil munkar itu tidak bisa. Tidak bisa kita tanhauna 'anil munkar itu. Berat. Karena lisan kita terbelenggu. Kita tersandra. Kondisi itulah yang paling banyak kita temukan di akhir zaman. Dan kondisi itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang tersandra itu tidak berbicara. Dan kondisi itulah yang pada akhirnya membuat tersebar luasnya kemungkaran dan kefasikan itu. Kenapa? Yang tadinya orang yang punya potensi untuk menyampaikan terbelenggu, akhirnya tak bisa menyampaikan, akhirnya kemungkaran dan kefasikan itu berjalan mulus sesuai dengan yang mereka inginkan. Makanya kata iblis begitu, jalannya begitu. Kalau iblis menentang langsung, misal ada orang soleh, orang alim, ditentang langsung sama iblis, mental nggak tuh? Mental, Pak. Makanya ceritanya ada seorang pemuda lihat ada orang nampak pergi ke salah satu tempat para pemuja penyembah pohon. Ketika hendak sampai dekat pohon orang-orang yang menyembah pohon, datang iblis. Berkelahi dengan iblis, Pak. Kalah iblis tadi. Karena niat awalnya tulus, Pak, membersihkan itu daripada kesyirikan. Singkat cerita, ini ceritanya masyhur ini. Singkat cerita kata iblis tadi begini. Kalau begitu begini aja lah. Jangan kau hancurkan pohon itu lagi. Pokoknya setiap hari di bawah bantalmu kau akan temukan 2 dinar. 2 keping emas akan kau temukan. Pemuda tadi yang hatinya ikhlas tadi untuk memberantas kesyirikan tadi, tergiur, Pak. Padahal hanya bagian kecil dari rasa dalam hatinya. Dia kata, oke lah kalau begitu. Jangan bohong. Hari pertama balik ke rumah ternyata benar, Pak. Di bawah bantalnya dapat 2 dinar, 2 keping emas. Bangga gak, Pak? Senang gak Bapak Ibu dapat 2 keping emas itu? Waktu itu kalau kita hitung 1 dinar itu sekarang paling sekitar 4 jutaan.
Berarti 8 juta per hari. Kalau 8 juta per hari kali sebulan berapa tuh? Kan begitulah bahasanya kan. Per hari loh 8 juta itu. Baik. Senang Pak. Pada hari ke-7 ditengoknya Pak, tak ada lagi. Hari kedua tak ada, hari ketiga tak ada, setelah itu ngamuk dia Pak, diambilnya kapaknya, berangkat lagi ke tempat yang tadi Pak. Ke tempat pohon tadi. Mau akan aku habisin sampai akar-akarnya. Dilawan, dihadang sama iblis. Ketika ketemu dengan iblis, kalah dia Pak, kalah pemuda ini. Dijawab sama iblis, pertama kali kau datang, kau murni karena Allah, kata dia. Yang kedua, kau sudah tak murni karena Allah. Sudah tak murni karena kau tak temukan dinar di bawah bantalmu, makanya kau datang ke sini kembali. Coba bayangkan. Iblis bisa menghasut dengan model begitu. Kalau iblis tentang langsung, orang alim berhadapan langsung, kalah dia. Tapi coba lewat main dunia. Kan begitu gejolaknya Pak. Gejolak duit, lisan terbelenggu. Maka kalau Bapak Ibu, hampir sulit kita temukan orang-orang yang mengatakan an-nahyu anil munkar dimanapun, tidak hanya di sini, dimanapun itu biasa. Karena kita dibelenggu dengan hal-hal demikian. Ini saya cerita sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang kami sampaikan ini keras seperti keras atau tegas? Antara dua-dua itulah ya. Saya pernah sampaikan Pak. Ada orang minta, Ustaz, isi kajian tempat kami boleh Ustaz? Saya sampaikan, Bapak agak tegas dan keras, Bapak boleh cek dulu videonya. Setelah ditengok videonya, Ustaz, ada rekomendasi Ustaz yang lain gitu. Coba bayangkan. Ada rekomendasi Ustaz yang lain gitu deh. Kenapa Pak? Saya bilang, kayaknya masjid kami tak berani begitu Ustaz, keras sekali gitu. Tegas betul. Sebenarnya mudah aja, tinggal turunkan volumenya, selesai. Tinggal turunkan. Cuman kan nggak bisa begitu. Dia takut kecolongan. Takut kecolongan. Hampir 1 pekan yang lalu, kami ngisi kajian di daerah, bukan 1 pekan, beberapa waktu yang lalu. Di daerah Jalan Riau. Ini punya Bang Ardin. Itu video Pak Azwardi. Baru diangkat, langsung keluar Pak peringatan. Video itu baru diangkat, baru diupload, sudah tentang peringatan. Apa peringatannya Bang? Nggak boleh diupload. Coba bayangkan. Jadi kita nih sudah diawasi. Dunia ini sudah diawasi Pak. Bukan saya Pak, Bapak Ibu semua kita nih. Kita nih sudah diawasi. Makanya kita sekarang mau ngapain? Kita mau ngapain gitu. Itu bahasa Nabi tadi kan. Bahkan bahasa kita sekarang nih, kita nih dunia ini mau dibawa kemana gitu. Kalau bahasa istilahnya sekarang, kalau bisa jadi Superman, jangan Superman lah, Superboy. Mau kita angkat dunia nih Pak, kita lemparkan tuh ke sana sekalian. Begitulah istilah kita sekarang. Kita enggak Superboy Pak, kita enggak Superman, enggak superhero. Tapi kita bisa menjadi superhero. Kapan kita menjadi superhero? Yang berpegang teguh dengan agama tadi. Coba bayangkan. Sulit Pak, hidup sulit. Nah sekarang salah satu cara yang paling kuat hari ini Pak, yang paling kuat hari ini itu satu Pak. Kita satukan umat dulu. Kalau kita sudah bersatu baru kita kuat Pak. Kalau enggak kita lemah terus sampai kapanpun. Minimal Pak, minimal banget. Luar sini nggak mau bersatu, udah yang di sini aja Pak. Itu minimal Pak. Makanya kata Nabi, yang bisa orang-orang yang dikembalikan kepada manusia itu orang seperti apa? Yang teguh pendirian itu. Makanya kita kelak tuh aneh. Aneh banget. Orang lain sudah sampai, orang lain semua korupsi, kok dia aja yang nggak mau korupsi. Coba Bapak Ibu bahas sekarang tuh. Jadi orang yang nggak korupsi itu jadi aneh dia, bingung dia. Sekarang aku nih nggak korupsi, tapi kok kayak nggak punya kawan ya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Aku nih nggak maling, tapi kok kayak nggak punya kawan. Karena yang satu ngajak maling kita nggak mau, yang sono ngajak maling kita nggak mau. Akhirnya kita nggak punya kawan. Kenapa? Karena kawan lain maling semua. Nah kira-kira di tengah seperti itu kita aneh nggak tuh? Kita jadi aneh sendiri Pak. Maksudnya apa? Aneh di tengah kemaksiatan karena kita nggak ikut maksiat gitu. Astagfirullahaladzim. Baik.
Fa in takhallafa unsur min hadhihi al-anasir in halat ankumul khairiyah. Apa kata Nabi? Kata Syekh Mutawalli Syar'i. Kalau salah satu di antara dua ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu di antara dua ini tidak kamu lakukan, maka tidak bisa engkau mendapatkan kebaikan. Bahasa kasarnya gini. Bapak Ibu nampak kemungkaran tapi tidak Bapak Ibu cegah. Tidak Bapak Ibu cegah. Ingat ya, tidak Bapak Ibu cegah. Berarti bahasa sederhananya tidak beriman. Tidak beriman. Ada orang di depan. Nah ini makanya kenapa jemaah tabligh itu mengamalkan ini. Diajak semua orang, diajaknya ke masjid. Mau siapa kek terserah. Kafir-kafir pun diajaknya sekali. Diajaknya masuk Islam. Kita perlu belajar Pak dari mental-mental mereka setidaknya untuk berdakwah itu. Karena mental mereka kencang juga itu Pak. Diajaknya ke masjid. Ayo kita ke masjid. Yang kayak gitu-gitu aja dikafirin orang kan. Yang kayak gitu-gitu. Ngajak ke masjid aja dikafirin gitu. Ngajak ke masjid kok dikafirin orang. Ajak ke masjid Pak. Mental mereka kuat. Kita boro-boro ngajak orang ke masjid Pak. Kita aja nggak ke masjid. Ini masalah kita sekarang. Makanya bahasa Nabi, salah satu di antara dua, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita tidak menyuruh orang melakukan kebaikan, kita nggak punya iman. Makanya istilah saya sederhana Pak, istilah saya. Kalau ada orang masa bodoh dengan orang lain, berarti dia tidak punya iman. Kalau ada orang yang tidak mau perhatian terhadap sesamanya, dia tidak punya iman. Kalau ada orang yang tidak perhatian dengan pelaku-pelaku kemungkaran, pelaku kemaksiatan, dia tidak beriman. Jadi kalau kita masa bodoh dengan perlakuan saudara-saudara kita yang menyeleweng dan menyimpang, kita nggak beriman. Kita nggak beriman. Karena potensi kita, satu orang saya misalkan, ngajak orang ke masjid. Misal contoh. Saya ajak dia ke masjid, tidak mau dia. Coba kita datang-datang. 3 orang aja. Bang ke masjid yuk. Kira-kira mau nggak dia ke masjid? Mau Pak, malu dia. Kalau 1 orang dia masih bisa jaga diri dia Pak. Tapi kalau 3 yang ajak. Sekali datang kita 3. Kalau perlu 1 kampung kita datang. Datang kita 1 kampung. Ke rumah sebelah nih. Ayo Pak kita ke masjid. Kan malu dia Pak. Akhirnya mau nggak mau ke masjid Pak. Yang kayak gitu. Ini ilustrasi sederhana Pak. Ilustrasi sederhana. Artinya. Kalau kita nih kompak. Mau barang bersatu gitu. Selesai. Itu yang disebut dengan. Kuntum khaira ummatin. Kata Nabi. Kata Allah. Kalian itu umat terbaik. Nah umat yang terbaik itu yang seperti apa? Harusnya kalau kita merasa menjadi karakteristik yang diberikan oleh Allah adalah umat terbaik itu kita. Tapi ayat ini kuntum khaira ummatinnya dimajukan dulu. Siapa umat yang terbaik itu? Kata Allah umat yang terbaik itu 2. Yang mencakupi 2 unsur. Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Itu yang disebut dengan kuntum khaira ummatin. Umat itu tidak satu. Tidak 1 orang. Kalimatnya memang kalimat 1. Tapi isinya banyak. Pasir. Pasir itu tidak 1. Banyak pasir itu. Tidak perlu kita bilang pasir nggak perlu. Pasir itu pasti banyak. Karena tidak mungkin pasir itu 1 Pak. Tidak mungkin. Kapur itu tidak mungkin 1. Karena kapur itu kumpulan daripada serbuk-serbuk yang kemudian dipadatkan. Jadi kapur. Sama Pak. Begitu dia. Istilah orang zaman dulu, sapu lidi 1 tidak bisa membersihkan. Tapi kalau sapu lidi itu banyak, diikat kuat nggak? Mematahkannya sulit gitu. Uniknya, itu peribahasa zaman nenek moyang kami dulu. Bahasa peribahasa dari SD kami dapatkan gitu. Harusnya peribahasa itu bisa kita pakai sekarang. Kalau kita bersatu, kita kuat. Kan tinggal turunkan ego masing-masing. Masalahnya itu dia. Menurunkan ego tak bisa. Sekarang pertanyaannya mengapa mereka nggak mau? Kalau kami turunkan ego, kepentingan kami terganggu, periuk kami tidak terbuka, tak berasap. Nah itu masalahnya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi semuanya dikembalikan urusan itu, hawa nafsu, syahwat. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Apa kata Syekh Mutawalli Salam? Wa yuridullahu mas'alatal iman billah min ba'dil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu masalah iman. Masalah mengajak orang kepada kebaikan, masalah mencegah daripada kemungkar, itu masalah kebaikan, masalah iman.
Jadi kalau ada orang yang tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, berarti dia tak beriman. Atau kata para ulama, imannya lemah. Makanya saya katakan, Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Kita ini iman, kita ini masih lemah Pak. Saya berdiskusi dengan jamaah tablik Pak. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi. Itu sampai apa ya? Saya bilang, oh jauh sekali Pak. Jauh sekali saya dibandingkan dia, itu jauh banget. Beliau, kalau beliau bahasakan, nggak punya ilmu, nggak pernah belajar agama. Tapi di tangan beliau, itu sudah muslim sekian puluh orang. Awak yang ngerti agama, mengislamkan orang satu aja empot-empotan. Meskipun begitu, saya alhamdulillah pernah meskipun begini Pak, adalah satu kali lah orang yang masuk Islam di tangan kita. Cuma sampai satu. Mereka Pak puluhan. Gimana cara mereka dakwah? Mereka masuk ke rumah-rumah Pak. Mereka datangin tuh Pak tempat-tempat itu. Tempat-tempat maksiat. Bisa Pak. Makanya kalau mohon maaf teman-teman jemaah tabligh itu banyak yang tatoan segala macam. Jangan tengok tatonya Pak. Jangan tengok tatonya. Tapi bagaimana mereka bisa merubah diri mereka dari menjadi seorang penjahat menjadi orang yang baik. Itu yang paling penting. Bisa enggak? Bisa Pak. Buktinya itu bisa. Apakah hatinya para pelaku korupsi ini lebih parah daripada batu? Tidak. Lebih keras daripada batu? Tidak. Artinya kan masih ada peluang. Peluang itu kalau kita menyampaikan. Kalau ada orang baik, duduk bersama mereka dan menyampaikan secara perlahan. Bisa enggak tuh kira-kira? Bisa Pak. Masalahnya mau apa tidak? Yang kedua terbelenggu atau tidak? Yang ketiga tersandra apa tidak? Kalau sudah tersandra, terbelenggu ya susah. Alah kau masuk aja gara-gara aku, udahlah, tak usah ngomong. Selesai urusan Pak. Mobil dapat, rumah dapat, gaji besar. Mau ngomong apa kita? Gak bisa Pak, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih mobil, Bapak Ibu tolak. Dikasih rumah, Bapak Ibu tolak. Dikasih gaji, Bapak Ibu tolak. Kira-kira bisa enggak orang ngatur kita? Gak bisa Pak. Itu ilustrasi sederhananya begitu. Cuma memang anginnya kencang. Anginnya kencang. Maka karakteristiknya adalah iman. Katanya membentuk. Maka kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, butuh kekuatan, kekompakan, kebersamaan untuk membentuk karakter masyarakat ini biar bisa saling kompak. Nah tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah bagaimana mengembalikan. Kita sebenarnya nggak pengen, bukan tujuan Islam itu bukan mengembalikan nilainya itu. Tapi kita lebih kuat ketika kita bersama. Ketika sendiri kita nggak kuat Pak. Kita nggak kuat. Saya pernah cerita dengan Ustadz Misran. Kalau kita sendiri-sendiri kata beliau, nggak bisa Wan. Kita harus bareng-bareng, sama-sama. Pejabat kerjasama dengan para alim ulama. Para alim ulama mengajak masyarakat. Para pejabat, pemimpin. Duduk bareng dengan para alim dan para tokoh-tokoh masyarakat. Satukan visi. Tapi jangan kebanyakan duduk. Kebanyakan duduk capek, pinggang. Tak jadi gerak kita. Betul Pak. Betul itu kata Ustadz Misran, betul Pak. Benar Pak, yang disampaikan itu betul. Jadi kalau kita bareng-bareng kita kira-kira kuat nggak? Kuat Pak, kuat. Yang terstruktur aja bisa kita lawan, gitu. Apalagi yang tidak. Gitu. Tapi kan lagi-lagi kita perlu bersama. Jangan kita bersama datang manusia munafik kemudian menghasut. Ini yang menjadi masalah kita. Kedengkian yang tidak pernah bisa kita hilangkan. Apa kata Nabi? Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun. Nanti kata Nabi, di akhir zaman itu ada orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Yuqda yaumal qiyamah. Masuk neraka pertama kali itu. Yang satu orang-orang pura-pura menjadi mujahid. Pura-pura bersungguh-sungguh. Ini yang saya maksud Pak. Jadi ada orang, kami di atas ini Wan, sedang berjihad. Berjihad untuk biar mereka sadar. Kalau bahasa saya pura-pura jihad lah. Tapi kan kita perlu berhusnuzon. Alhamdulillah. Tapi kok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kok dia yang ikut gitu. Itu masalah. Kalau tidak. Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali. Duduk bareng pemerintah Pak. Dia bersama pejabat Pak. Bersama pejabat. Imam Al-Ghazali itu bersama pejabat. Tapi ketika pejabat itu menyeleweng. Pemerintah itu menyeleweng daripada jalur yang sesungguhnya. Ditinggalkan sama Imam Al-Ghazali. Ditinggalkan.
Ditinggalkan sama Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali ini nggak bisa. Udah nggak bisa diatur. Lah kalau harusnya begitu. Kalau sudah nggak bisa diatur, sudah keluar dari jalur syariat Islam, keluar. Ini nikmat Pak. Kalau keluar kita mobil diambil orang, rumah dinas nggak dapat, ya selesai. Bisa dipahami ya PB. Lidah ya. Yang kedua, pura-pura dermawan. Orang yang pura-pura mujahid, orang-orang yang pura-pura dermawan, orang-orang yang pura-pura berilmu. Dia bilang, kami berilmu karena Allah, untuk Allah, mengajarkan Al-Quran karena Allah. Tidak, kata Allah, kalian dusta. Kami ini berjihad karena Allah, kata Allah, engkau dusta. Semua dianggap dusta sama Allah. Kenapa? Karena Allah tahu hati manusia. Oke, lagi-lagi saya katakan sama Bapak Ibu semua, kita tidak punya kepentingan selain daripada iman. Tidak punya. Kita tidak punya kepentingan kepada manusia siapapun selain daripada persaudaraan sesama. Selesai Pak. Kita cuma pengen kita bareng-bareng di surga. Kalau saya tak Bapak Ibu temukan saya di surga, Bapak Ibu kan tinggal calling, tinggal bilang sama Allah, ya Allah, dulu Ridwan itu bareng kami. Bisa Bapak Ibu panggil? Bisa Pak. Itu tujuan kita berjamaah. Kuat kita Pak, kuat. Bahkan di hadapan Allah saja Bapak Ibu bisa bersaksi, ya Allah, kami tidak melihat Pak Azwardi, itu ketua masjid kami. Kok nggak ada di sini, dia yang ngajak kami kajian Pak. Akhirnya apa kata Allah? Malaikat tengok di mana Azwardi gitu. Oh di situ dia Allah, angkat masuk surga. Begitulah. Dan itu Ustadz nih ngada-ngada. Tidak Bu, Bapak Ibu, tidak. Beneran, memang begitu kondisinya. Makanya Allah katakan, la tattakhidhu bitanatan. Jangan kalian cari kawan yang mengajak kesesatan, tapi cari kawan yang mengajak ke kebaikan. Jadi kalau ada kawan mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, itu mesti baik orangnya Pak. Mesti iman itu Pak. Mesti dia ngajak dengan keimanan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir kita tutup dari solusi baginda Nabi. Satu kata Nabi, yang pertama, kalau Anda berada dalam kondisi yang begitu rumit ini, tetap berjamaah, tetap berjamaah. Jangan keluar dari barisan. Cuma kuatkan dulu benteng kita. Biar benteng yang kuat ini bisa tidak tergoyahkan ketika mereka menyeleweng, kita tetap utuh, meskipun tetap bersama. Sekalipun mereka menyimpang, kita tidak menyimpang, tapi kita tetap bersama. Artinya, kalaupun ada kawan kita yang menyimpang, kita masih bisa tetap eksis dan mungkin kita masih bisa mengajak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalau memang Anda tak sanggup juga terpecah daripada kelompok, maka beruzlahlah kalau Anda tak sanggup. Kalau tidak sanggup Pak, beruzlahlah. Artinya menyendirilah. Menyendiri itu bagaimana maksudnya Ustaz? Menyendiri maksudnya adalah sendiri atau tidak usah terlalu berbaur dengan siapapun, cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita mampu kita lakukan. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaupun kita terjerumus dalam lembah tersebut, pastikan kita berada tetap pada posisi keimanan. Biar sekalipun kita mati kita tetap dalam kondisi beriman. Itu yang paling penting. Contoh, semua lautan para koruptor. Bapak Ibu cuma sendiri. Keluar tak bisa, pergi tak bisa, di dalam salah. Tetap pastikan diri itu beriman. Meskipun dalam keadaan itu Bapak Ibu mati dalam kondisi beriman. Mulia apa tak mulia? Itu yang kita coba hari ini. Kita usahakan dulu melawan kemungkaran itu. Kalau sudah kita tak sanggup melawan kemungkaran itu, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah kabulkan, apa yang kita sampaikan Allah berikan, Allah berkahi, Allah kuatkan, Allah sehatkan kita semua. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan.
Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.